Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bocil. Di video kali ini gua bakalan nanya-nanya tentang Bang Jai. Karena banyak orang yang lagi nanyain tentang Bang Jai lah pokoknya. Ya, ikutin terus video saya. Saya akan membahas tentang Bang Jai. Terima kasih. Oke teman-teman, ini gua udah bertemu sama orangnya, udah bertemu sama Bang Jai. Ya, gua langsung panggilin aja ya. Ini Bang Jai. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nih di video kali ini gua mau ditanya-tanya sama Tony. Nggak tahu dia mau nanya apa ke gua. Nanti gua bakalan jawab apa yang dia tanya. Oke, ikutin terus videonya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Tony. Dia mau jadi host di video kali ini, jadi hostnya. Oke, apa Ton? Lu mau tanya apa ke gua, Ton? Ya, pertama kali lo merantau itu kapan sih, Bang? Pertama kali merantau itu gua sebenarnya sih merantau itu setelah lulus sekolah, tapi gua nggak diterusin sih sekolah sebenarnya. Gua waktu lulus SD itu gua nggak langsung masuk SMP ya, karena waktu itu gua memang orangnya paling sebenarnya sih gua bukan malas ya sekolah, cuman karena gua mikir pengen nggak sekolah dulu. Akhirnya gua ngambil paket C. Paket C itu yang sekolah cuma seminggu 3 hari, tau kan lo? Seminggu 3 hari. Gua ambilnya Senin, Rabu sama Jumat gitu. Ya sama aja bimbel lah ya. Ya gitu. Jadi pertama ke Jakarta itu gua kalau nggak salah tahun 2007. 2007 itu gua nggak ke Jakarta sih. Sebenarnya sih ke Tangerang. Gua diajak teman tuh ke Tangerang kerja di pabrik. Nah, itu di pabrik itu gua jujur aja pertama kali itu gua digaji satu hari itu 12.000 Dulu waktu itu tahun 2007 gua digaji 12.000 sehari. Uang lembur itu 1 jam itu 2.000, dan tempat tinggal juga ada, dikasih makan 2 kali. Alhamdulillah dikasih makan 2 kali gua. Jadi gua singkat aja ya, kita singkat aja karena kalau gua ngobrolin detail itu durasinya sangat panjang ya. Gua pokoknya kerja di pabrik itu gua hampir 4 tahun. 4 tahun 2011 itu gua langsung keluar karena ada permasalahan sama teman. Gua ngalah jadi gua keluar. Setelah gua keluar itu gua langsung kerja jadi kenek di Ancol. Gua sama abang gua di Ancol. Di Ancol itu gua jadi kenek itu cuman 5 hari. 5 hari gua langsung ditelepon temen gua, diajak kerja itu gua ke sini, ditelepon gua diajak, lu mau gak kerja di bengkel? Nah, oke, bengkel apa? Bengkel motor. Nah, akhirnya gua 2011 bulan Juli itu gua kerja di bengkel. Bulan 11 itu 2011 bulan 10 lah gua kalau nggak salah bulan 10. Masih gaji berapa itu, Bang? Waktu itu gua di pabrik itu sebenarnya waktu dikeluar di pabrik itu terakhir gua gaji itu gua sebulan 800.000. Sebulan 800.000 dan gua kerja di sini. Nah, karena satu sih gua itu pas kerja di bengkel, nah seminggu tuh kerja di bengkel di sini 2011 itu. Yang gua pikirin itu pertama kerja di sini itu bukan cari uang ya, gua bukan cari gaji. Jadi gua pengen belajar karena jujur aja gua juga nggak tahu sama sekali tentang bengkel lah. Karena gua ya kan sama lah. Lu mungkin nggak tahu, gua juga bener-bener nggak tahu, buta banget sama bengkel. Gua nggak tahu apa-apa, dan alhamdulillah gua bertahan tuh sampai sekarang lah. Lu tahu dari 2011 sekarang udah 2020. Kalau gua hitung sih hampir 9 tahun lah, udah mau 10 tahun gua di sini. 9 tahun di bengkel. Iya, di bengkel ini alhamdulillah gua mendapatkan banyak ilmu, dan ya di sini sih gua juga sama bos udah bukan gua anggap bos, itu udah seperti keluarga kedua gua di sini. Jadi berarti alhamdulillah udah dipercaya lah ya. Udah alhamdulillah gua udah lama juga di sini, jadi udah gua anggap keluarga sih. Di sini tuh gua bukan nganggap gua kerja ya, di sini tuh gua nganggap ya gua di sini bukan nganggap kerja, jadi udah bos juga udah gua anggap udah keluarga kedua lah di sini, alhamdulillah. Ya kita mah semangat aja lah kerja. Terus yang kedua nih, Bang, cita-cita lu apa nih, Bang?
Sebenarnya cita-cita gua dari dulu itu sebelum gua ke Jakarta ya, karena gua juga pernah mondok, tapi mondok gua nggak lulus. Mondoknya itu cuma numpang tidur sama makan doang. Berarti sama aja lo. Numpang makan sama tidur doang kan, paling enak dah udah itu. Jadi gua sebenarnya itu jadi sebenarnya cita-cita gua itu dulu pengen jadi ustad ya. Ya sebenarnya kalau ketawa serius, gue tuh sebenarnya dari dulu tuh gue berpikir Pantesan ya aja gue di sini sering ceramain lu bang. dia pengen jadi ustad gue sebenarnya, cuman gue pernah berpikir gini waktu itu dulu banget ya, waktu gue masih kecil banget sih dulu lah, waktu gue pengen gue Kecilnya pikir kayak gue apa gimana? lebih kecil dari lu kali ya. Gue itu pikir gini, kalau gue jadi ustad, gue bilang dulu sih ini bener-bener dulu lah, namanya juga polos ya. Kalau jadi ustad tuh nyari duitnya kayak gimana, gue bilang gitu kan. Terus kayak nih gue masih ingat nih omongan temen gue, kalau jadi ustad itu enak Nal, jadi bukan lu yang nyariin duit, katanya duit yang nyariin lu. Gue kan ya namanya masih kecil, gue nggak paham kan, nggak paham. Ya udah akhirnya ya itulah gue putusin kerja. Gue pengen kerja. Setelah gue kerja nyari duit, ternyata gue setelah sampai sekarang gue pikir lagi dunia aja yang gue kejar tuh kan. Tapi ya alhamdulillah memang gue nggak sempurna lah, jadi sedikit-sedikit gue sebenarnya pengen mondok lagi, cuman ya gimana ya dengan keadaan kayak gini gue tapi ya mungkin nantilah ada saatnya gitu. Dan sebenarnya nah cita-cita gue yaitu pengen jadi ustadz dan pengen bahagiain orang tua. Dan ya ada sebenarnya cita-cita tuh gue nggak satu, cita-cita gue tuh banyak. Karena kalau kita punya cita-cita satu itu kalau menurut gue kurang. Jadi gue banyak cita-cita gue yang mungkin nanti di video selanjutnya nanti lo tanya dah pasti gue bakal cita-cita lu ketawa terus gara-gara gua cita-cita gue pengen jadi ustad ya gitu ya. Sebenarnya memang cita-cita gue dari dulu pengen jadi ustad, cuman ya sekarang pengen jadi ustad gue nggak punya ilmunya gitu. Pantesan ini gue sering diceramain. nyeramahin orang itu belum tentu yang nyeramain tuh bener ya, gitu loh sebenarnya ya. Gue lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Sama aja kayak gue bang, gue ya juga gitulah. sering nyeramain itu Ya sebenarnya orang yang banyak omong dan nyeramain seseorang itu bukan berarti yang ngomong itu sempurna, tapi setidaknya kita sebagai teman jadi ngajak teman itu ya untuk jalan yang lebih baik. Jadi kita ngomongin itu bukan berarti kita paling pintar atau paling hebat lah, enggak. Jadi cuma kita tuh ya ngomong aja. Ya sedang ngomong aja, kita kan pengen ngajak temen tuh ke jalan yang bener gitu. Jadi ya kalau misalnya ya kita kan kayak gitu kan bercanda-bercanda ya. Jadi nggak usah diambil hati lah gitu aja sih maksud gua mah. Ya mau nanya apa lagi lo sama gua? Ini rokok dulu lah. Nah, jadi ini mah sebenarnya mah buat santai-santai aja bro, ngobrol kayak gini mah. Jadi ya mengisi malam kita dan belum bisa tidur tuh biasanya kan kita tidur lewat dari jam 12. Jadi ya kayak gini ya ngobrol-ngobrol aja kita mah gitu. Ya udah, lu mau nanya apa lagi sama gua? Ini yang pertanyaan yang terakhir yang paling berat lah pokoknya. Pertanyaan yang terakhir yang paling berat katanya. Yang harus lu jawab. Oke. Gua akan jawab kalau lu kasih pertanyaan gua. Tenang aja. Lu di umur berapa, Bang? Pengen nikahnya kapan lah lu nikahnya? Ya sebenarnya sih kalau masalah nikah ya, kalau ngomongin nikah nih, Bro. Jadi buat temen-temen juga nih. Kalau ditanya nikah, kapan lo nikah dan udah ada jodohnya apa belum kan gitu. Soalnya kan lo kan udah merantau dari 2007 sampai sekarang. Pasti lo udah punya lah pikiran buat menikah, apa berumah tangga gitulah. Ya intinya masih ya harapan gue sih, gue juga udah ngomong sama orang tua gue sih, gue pengen nikah. Tapi gue pikir-pikir lagi, nikah itu bukan hal yang mudah. Bukan hal mudah itu bukan berarti bukan nikahnya yang susah ya. Nikah itu hal yang paling mudah menurut gua.
Tapi yang gue lihat itu perjalanan yang sesudah nikah, karena pernikahan itu bukan untuk main-main gitu. Di usia gue alhamdulillah panjang umur, dan sebenarnya usia nambah itu bukan berarti bukan nambah ya, tapi sebenarnya berkurang. Hakikatnya itu usia kita berkurang. Usia gue sekarang 27 tahun. Dan sebenarnya ada seseorang yang saat ini gue perjuangin. Dia adalah orang yang menurut gue mungkin sebenarnya gue itu tipikal orang yang nggak gampang jatuh cinta sebenarnya mah. Jadi gue tuh kenal sama seseorang sampai saat ini, dan gue sama dia nggak pacaran, dan gue berkomitmen kalau misalkan jodoh gue bakalan nikahin dia. Kalau panjang umur sih gue sih nggak matok ya. Jadi kalau misalnya gue udah bener-bener tabungan gue cukup, dan gue bakalan ngobrol lagi sama dia, ngomongin masalah nikah. Jadi sebenarnya sih dulu gue udah pernah ngobrol sama dia masalah nikah, tapi gue bukan dikasih apa ya, sebenarnya berkomitmen itu dia tuh nggak mau buru-buru. Sebenarnya gue juga nggak mau buru-buru, karena nanti kan akhir tahun juga ada adik gue mau nikah, jadi gue yang paling tua, jadi ya udah ngalah aja gitu. Target gue nikah itu kalau gue panjang umur, insya Allah 2 atau 3 tahun lagi gue bakalan nikah, karena gue juga udah, adik gue udah nikah, nanti gue bakalan berusaha dan ngumpulin uang lagi untuk nikah sih. Karena gue mikir dialah cewek satu-satunya yang gue perjuangin saat ini gitu. Yang mudah-mudahan dia adalah jodoh gue, karena gue alhamdulillah gue selalu berdoa sama Allah ya mudah-mudahan dia jodoh gue, karena tujuan gue satu kenal sama dia itu gue pengen bahagiain dia sama anak-anaknya gitu aja sih. Lu sendiri gimana? Lu udah nanya gue nih. Kalau gua umurnya masih panjang. Umur lu masih panjang, oke gitu. Ini gue balik nanya sama lu lagi nih. Gue mau nanya sama lu, kenapa lu pacaran? Berat nih jawabannya. Ayo, kenapa lu pacaran? Anjir, Dibalikin. Kenapa lu pacaran? Ayo, jawab lu. Kenapa lu pacaran? Siapa aja ya, siapa tahu siapa? Apa? Ngomongnya di sini di depan kamera. Ayo. Biar ntar pacar lu dengar, ntar lu share. Biar pacar lu dengar ya. Gimana? Hah? Lu ketawa-ketawa, gua tanya serius nih. Nanya apa tadi? Kenapa lu pacaran? Ya pacaran itu ya. Ya, pacaran itu. Wah, payah nih. Nggak konsisten nih gua tanya nih. Nggak mau jawab, malah ketawa-tawa nggak jelas. Ditanyain malah balik nanya, anjir. Iya. Gak apa buruan. Lalu gue Iya. Ayo buruan jawab. Balik aja lah. Buruan jawab. Balik aja lah. Males malu. Wah, ngumpet dia. Masa? Kayaknya nggak mau ketawa sama pacarnya. Enggak, gue balik aja lah. Tadi dia udah ngasih pertanyaan ke gua, 3 pertanyaan. Udah gua jawab semuanya. Dan sekarang gua balik tanya cuma 1 pertanyaan, kenapa lu pacaran? Nanya lagi, kenapa lu pacaran anjir? Udah ganti pertanyaan ya. Kagak ah. Nah, Udah udah. Kagak, gua udah malu. Dia malu, Bro. Kalau gua tiba-tiba pulang 2 tahun apa 3 tahun gua nikah, lu kabarin gua gimana, Bang? Hah? Gimana, Bang? Kabarin gimana? Gua kabarin. Kabarin. Udah gitu berangkat dateng enggak lu? Enggak lah. Enggak. Masa enggak, Bang? Ya Allah. Iyalah enggak. Jauhan. Ya kagak apa-apa lah. Ya nanti Dongkosin enggak? Ya nanti lu Ngomongin berangkat ke sono sini. gua ongkosin lah. Tenang aja. Jadi Yang penting lu dateng lah hadir. Insya Allah mudah-mudahan Ini- panjang umur. Ini soalnya 2 tahun 3 tahun lah Udah mau pengen nikah gitu loh. gua mau nikah muda insya Allah lah. Bismillah. Oh, jadi dia tuh pengen nikah muda. Nikah muda itu nggak masalah sih buat gua.
Jadi kalau lu punya tingkat kematangan yang benar-benar matang, nggak masalah, nggak ada yang larang. Daripada pacaran mulu. Jadi intinya mah pernikahan itu jangan lu permainin, jangan ya lu harus ngambil resikonya besar kalau mau nikah itu. Makanya kalau gua nggak terlalu buru-buru lah. Yang jelas gua udah berkomitmen untuk nikahin satu wanita yang gua sayangi, yang gua cintai saat ini. Gua bukan bukan mau buru-buru untuk menikah, karena yang intinya pernikahan itu Ya gua nggak buru-buru nih bang. masih lama. Lu kalau 2 tahun lagi umur lu berapa emang? Udah gede ya. Udah dewasa. Sekarang umur berapa lu? Sekarang? Sekarang mah baru 10 tahun. Sekarang gini dah. Kalau ini kan lu dulu lah. mau mikirin nikah. Sekarang gua tanya. Kagak, itu Enggak. masih rencana. Ya, semua orang punya rencana. Yang nentuin kan Gusti Allah. Kayak yang gua mau tanya. Selama lu kerja ke Jakarta, nih sekarang lu kerja lagi di sini. Apa yang udah lu berikan ke orang tua lu? Ya kalau diberikan mah belum banyak ini bang. Nah makanya ya gue sih orang yang nggak pernah ngelarang temen gue siapapun untuk menikah muda ya, tapi kita harus berpikir gini loh, kita masih ada orang tua yang harus kita bahagiain. Ya, itu mah ada bang. Iya, maksud gue ya lu nggak masalah lu mau nikah muda juga, tapi lu harus Iya. benar-benar komitmen yang benar-benar niat lu dan udah matang lah tingkat kematangan untuk menikah itu. Banyak kok orang-orang di luar sana yang nikah muda, banyak yang nikah, banyak yang cerai. Jadi gimana caranya kita itu bisa ngebahagiain seseorang yang kita perjuangin selama ini, misalkan kan kita lama kan kayak gua gini. ya kan, kita mendapatkan iya benar, kita tuh memperjuangkan seseorang itu bukan hal yang mudah, banyak rintangannya gitu loh. Nanti juga setelah menikah juga akan banyak cobaan hidup yang bakalan kita jalanin gitu. Jadi ya nggak usah terlalu buru-buru. Itu aja intinya mah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita itu ngobrol-ngobrol udah lumayan durasinya panjang, Tapi licik dia nih. gitu. Jadi Pertanyaan gua dibalikin. Aduh, ya iyalah, karena malu gue ini jadi. gue jujur aja, gue udah nggak pernah pacaran selama ini, selama kerja di sini gue nggak pernah pacaran. Gue kenal sama dia udah setahun lebih dan gue nggak pernah pengen pacaran, dan gue berkomitmen, gue menghargai dia. Nanya lagi. Ya lu nggak mau jawab. Nah, sekarang nggak usah. Kalau misalnya kalau lu nggak mau jawab gitu, gimana lu nembak cewek lu waktu itu? Kalau gua tahu mau dibalikin gitu nggak gua tanyain tadi. Bener. Anjir. Dia nggak bisa jawab. Oke, buat teman-teman di luar sana, dan gue mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube gue, dan gue mohon dukungannya. Mudah-mudahan apa yang gue tayangin di sini sebenarnya di video di YouTube gue itu apa aja ada sih sebenarnya. Gue nggak fokus untuk di bengkel. Kadang kayak gini gue podcast ngobrol-ngobrol sama teman-teman, jadi gue nggak pernah fokusin ke bengkel gitu. Kalau lagi santai di bengkel, gue ngebengkel apa yang gue posting gitu. Jadi ini tuh sebenarnya buat kenang-kenangan aja sih. Gue ngupload video di YouTube tuh buat kenang-kenangan sama teman-teman, jadi bakalan dikenang selamanya gitu Ya. selagi YouTube itu masih ada kan. Buat temen-temen ya yang mau nanya tentang bengkel apa tentang apa ya, tentang spare part lu komen aja, nggak tanya usah sini malu-malu. gitu, gak usah malu-malu. Oke, Soalnya kita juga kan ya namanya manusia, mau berbagi ilmu lah Iya, kan, gitu ceritanya. aja. Sebenarnya gua tuh pengen kayak teman-teman gua nih, kayak si Bocil, teman-teman yang ayolah kita bikin YouTube apa kek. Jadi sebenarnya gua tuh paling senang diajak-ajak, ayolah collab. Jadi gini loh, di YouTube itu bukan kita mencari uang ya, tapi kita mencari menggali biar kita itu bisa jadi nggak malu-malu kalau di depan kamera gitu. Gue juga sama awalnya kayak gini. Jadi
Ya kenapa gua bikin konten kayak gini tuh ya biar ngobrol santai aja kayak gini, jadi bebas nanya-nanya. Mungkin di video-video juga bakalan banyak sih, gue pengen tanya-tanya sama teman-teman sales lagi, jadi pengen ngobrol-ngobrol kayak gini. Kalau ini mah memang kita podcastnya di kamar sendiri, jadi santai aja menunggu kita ngantuk, kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Oke. Jadi terima kasih nih buat teman-teman ya yang udah subscribe, jadi dukung terus channel YouTube-nya Bang Jai, oke? Sebenarnya nih gue pengen dia juga bikin YouTube nih, jadi biar kita collab masing-masing gitu maksud gue. Lu bikin nanti kita collab masing-masing, jadi kita naikin supaya lu punya, gue punya gitu, seru-seruan aja. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah subscribe. Pokoknya intinya yang udah subscribe terima kasih, yang udah like juga terima kasih. Dukung terus channel YouTube gua. Nih Bang Jai dan ini temen gua Bocil. Jadi tadi dia udah nanya-nanya sama gua dan ternyata gua balik tanya dia nggak bisa jawab. Oke teman-teman, terima kasih. Dukung terus channel YouTube Bang Jai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.